Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Hak bagi yang menang. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Wahyu 3 ayat 21. Kita semua merindukan untuk menang dalam peperangan iman. Tuhan sendiri menjanjikan kemenangan bagi siapa saja yang bergantung kepadanya. Buku Faith and Works halaman 75 menuliskan, bukankah penyelamat kita telah memenangkan setiap bagian pertempuran dengan pangeran kegelapan itu? Lalu ia menyerahkan pekerjaannya ke tangan para pengikutnya. Kita jelas memiliki suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Sudahkah kita mendapatkan hak memenangkan dan dapat menyelesaikan tugas itu dengan penuh kemenangan? Sudahkah kita mengikuti langkah demi langkah untuk mengenal Tuhan sampai kita mengetahui rencananya ke depan sebagaimana yang telah direncanakannya? Sinarnya akan tetap bercahaya sampai kita tiba kepada sinar yang lebih terang dari Allah bila engkau mau memohon hal ini kepada Allah. Yakub mengalami pengalaman yang menjeratkan. Ia menipu saudaranya akan hak kesulungan. Selagi ia bergumul dengan Kristus, dosa-dosanya muncul di hadapannya. Malaikat bergumul dengan Yakub dan berkata, "Lepaskanlah aku." Namun Yakub menyahut, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Kita bisa lihat dalam buku Kejadian 32 ayat 26. Nah, apakah yang engkau lakukan? Apakah engkau akan bergumul dengan Allah pada pertemuan seperti Yakub sampai Tuhan menyatakan dirinya kepadamu? Ada dosa-dosa yang menyakiti serta menyedihkan jiwamu. Akankah engkau berkata, "Sekarang, Tuhan, aku harus mendapatkan pengampunan tertulis di balik namaku," dan bergumul serta memohon kepada Allah sambil bergantung sepenuhnya kepada kebenaran Kristus? Tuhan pasti akan menyelamatkan aku sebab aku percaya kepadanya dan memegang kata-katanya. Sekarang saudara-saudaraku, apakah yang akan kita lakukan? Yakub telah mendapatkan kemenangan dan namanya telah diubahkan pada hari itu juga. Hal ini terjadi pada saat ia tetap bertahan dalam pergumulan dengan Allah. Saya sangat bersyukur bahwa Allah telah menciptakan suatu cara agar kita dapat memperoleh keselamatan sepenuhnya dan dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu melihat bayang-bayang yang dilemparkan setan dalam perjalanan kehidupan kita. Setan akan menghalangi terang Yesus dari surga serta cahaya kekuatan Allah yang diberikan kepada kita. Janganlah kita perbincangkan mengenai kekuatan setan itu. Yesaya 9 ayat 6 menyebutkan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja damai." Nah, apakah ayat ini tidak menyatakan bahwa Yesus dan Allah Bapa adalah satu? Saudara-saudaraku, Allah akan membantu kita untuk bangun dan kemudian menuntun kita untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan orang yang lumpuh selama 38 tahun itu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus kepadanya. Kiranya Allah akan menolong kita untuk percaya kepada anaknya yang telah menyelamatkan kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Semoga masing-masing kita akan senantiasa menang dalam perjalanan iman kita, sehingga kita jumpa dengan penyelamat kita di dunia baru. Tuhan Yesus memberkati.